yang menjerat Dr. Tiva Uziatiasuma atau Dr. Tiva terkait tudingan ijazah Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo maksud saya, palsu itu dijadwalkan akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 6 Agustus 2026. Dan pelimpahan ulang berkas perkara ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2026. Jadi hari Selasa kemarin. Dan jelas ini yang kenapa saya sebut tunggu-tunggu, karena sekarang ini berarti Pak Joko Widodo nggak bisa ngeles lagi, dia harus datang sebagai saksi karena kan dia yang melaporkan peristiwanya ini. Jadi sekedar review kembali ya, bahwa kan tanggal 23 Juli yang lalu itu Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan menerima eksepsi Dr. Tiva dan pengacaranya dan kemudian membatalkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Nah setelah itu kan Jaksa itu memperbaiki berkas dakwaannya dan kemudian melimpahkan kembali dakwaannya itu pada tanggal 28 Juli. Ya, dan kemudian setelah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, registrasinya 354 garis miring PIT titik B besar garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu ditetapkan sidangnya tanggal 6 Agustus 2026 dan majelis hakimnya masih sama, dipimpin oleh Christina Indrawati. Jadi ini jaksa penuntut umumnya itu sudah menyusun dan mengajukan surat dakwaan baru lagi yang ini telah diperbaiki karena pada tanggal 23 Juli lalu dakwaan yang pertama itu dinyatakan cacat hukum. Jadi ini bukan karena kasusnya selesai, jadi dua hal yang berbeda ya. Memang pada waktu itu banyak menyebut bahwa Dr. Tiva itu bebas, ya memang sementara bebas itu karena dakwaannya itu ditolak, tapi kan berdasarkan KUHP kemudian jaksa itu berhak untuk memperbaiki dakwaannya dan mengajukan kembali. Sekedar review, dalam putusan setelah tanggal 23 Juli itu kan majelis mengabulkan nota keberatan ya, eksepsi itu dalam bahasa Indonesia nota keberatan dari tim pengacara Dr. Tiva. Dan karena itu ya hakim menyatakan dakwaan pertama JPU itu batal demi hukum karena dinilai tidak cermat dan kabur atau obscure libellum. Penyebab cacatnya apa? Ya karena jaksa penuntut umum itu kedapatan menggabungkan pasal-pasal dari KUHP lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru secara bersamaan untuk mendakwa satu delik perbuatan yang sama. Penggabungan ini dinilai mengacaukan struktur dakwaan sehingga menyulitkan terdakwa untuk membela diri. Jadi dalam kasus yang disidangkan kemarin itu sebelumnya itu hakim belum memeriksa pokok perkara. Jadi putusan setelah kemarin itu hanya menilai syarat formal kertas dakwaan, bukan menentukan apakah Dr. Tiva bersalah atau tidak. Karena dakwaan itu dinyatakan batal sejak awal, ya hakim memerintahkan persidangan dihentikan saat itu juga dan berkas dikembalikan ke jaksa. Nah kasus pidananya sendiri sekali lagi itu belum pernah diperiksa. Karena itu sekarang jaksa memperbaikinya. Jadi kelihatannya kemarin nggak nyerah ya jaksa. Oke, kalau dibalikan mereka kemudian memperbaiki lagi. Apa bisa seperti itu? Bisa. Ini sesuai dengan hukum acara pidana pasal 75 ayat 4 KUHP. Jadi jaksa penuntut umum memiliki hak untuk memperbaiki kesalahan redaksional maupun substansial pasal yang dikritik oleh hakim, kemudian melimpahkannya lagi ke pengadilan. Nah langkah inilah yang kemarin tanggal 28 Juli itu, hari Selasa kemarin, diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena itu jaksa penuntut umum memilih menyempurnakan dakwaan, dan dakwaan ini jadi dakwaannya ini baru nih agar dicek lagi lebih jeli dan teliti ketimbang misalnya melakukan perlawanan hukum banding atas putusan selah tersebut. Jadi tanggal 6 Agustus nanti prosesnya dimulai dari nol ya. Ini diulang total dari tahap paling awal. Agenda sidang 6 Agustus 2026 nanti adalah pembacaan ulang dakwaan versi baru yang sudah direvisi oleh jaksa penuntut umum. Mari kita bedah pasal-pasalnya dan bagaimana peluangnya, apakah Dr. Tiva bisa lolos lagi kali ini. Kalau kali ini betul-betul nanti kalau dilanjutkan ke materi pokoknya dan kemudian dinyatakan lolos, ya itu baru bisa dinyatakan bebas. Dalam pelimpahan berkas perkara per 28 Juli 2026, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kombinasi. Ini biasanya disebutnya alternatif dan subsidiar. Yang satu pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru. Inti pasalnya itu mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik pejabat publik atau mantan pejabat negara melalui sarana teknologi informasi dari ruang publik. Nah, begini nih, bagaimana pulangnya nih? Saya kira ini pulangnya cukup berat ya, karena kan JPU itu jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya niat jahat, mens rea, khusus untuk urusan nama baik, bukan sekedar kritik atau penyampaian hasil riset pribadi. Kan Dr. Tiva dan kawan-kawan, termasuk Dr. Suryo, kalau Rismon nggak perlu dibahas lagi ya, ya, karena dokternya pun nggak jelas ya. Nah, tim Dr. Tiva saya kira ini kalau lihat strateginya akan berargumen bahwa unggahan media sosial tersebut adalah produk telaah akademis atau riset, bukan fitnah buta tanpa dasar. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Dr. Tiva. Kemudian pasal berikutnya yakni pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Inti dari pasal ini adalah larangan mengubah, menambah atau memanipulasi informasi dokumen elektronik milik orang lain
agar terlihat otentik atau sebaliknya terkait manipulasi visual ijazah yang diunggah. Nah, jaksa ini harus fokus pada bukti digital forensik untuk menguji apakah analisis gambar yang disebarkan Dr. Tifa mengandung distorsi informasi yang menyesatkan publik. Kita kan masih ingat bagaimana Dr. Tifa dan Dr. Risorio juga menyatakan bahwa mereka itu hanya menganalisis dokumen yang diklaim oleh Dian Sandi Utama, kader PSI, bahwa itu adalah ijazah aslinya Joko Widodo. Dan bahkan kemudian dalam pertemuan dengan Joko Widodo kan Dian Sandi mengklaim bahwa Jokowi membenarkan. Jadi sebenarnya harusnya ya Dian Sandi, itu argumennya dari Dr. Tifa dan Dr. Risorio. Mereka tidak pernah mengubah-ubah itu. Yang mereka menampilkan apa saja yang diunggah oleh Dian Sandi, dan itulah yang kemudian jadi dasar analisis. Mari kita analisis ya ini peluang-peluangnya gitu ya, dari baik peluang jaksa penuntut umum maupun peluang Dr. Tifa. Kan kita akan melihatnya dari aspek formal, aspek pembuktian, dan dinamika saksi. Nah, yang nanti dinamika saksi ini yang paling ramai ya. Kalau dari aspek formal ya, peluang jaksa itu memang cukup tinggi. Jaksa penuntut umum dipastikan sudah memisahkan tumpang tindih pasal KUHP lama dan yang baru yang sebelumnya memicu obskur libellum. Ya, jadi saya kira masih nggak akan terulang lagi. Ini hanya keledai yang dongok saja yang terpelosok pada lubang yang sama, gitu ya. Nah, kalau dari sisi ini peluang Dr. Tifa ya sulit untuk membatalkan dakwaan. Artinya kemungkinan dakwaan dibatalkan lagi seperti pada sidang pertama, saya kira ini agak berat ya. Karena ini kan sudah lewat putusan sela ya. Jika kemudian berkas jaksa penuntut umum sudah rapi secara redaksional, akan sulit untuk dibantah melalui eksepsinya dan nota keberatan. Nah, yang cukup menarik itu adalah aspek pembuktian ini ya. Kalau dari sisi jaksa, itu kan harus membawa bukti otentik dari universitas terkait, UGM, dan ahli digital forensik untuk mementahkan argumen replika ijazah palsu. Ya, ini yang sampai sekarang ini banyak sekali para pakar-pakar hukum pidana, termasuk orang seperti Pak Mahfud MD, orang seperti Profesor Jimli, ingat dua-duanya ini pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bagaimana mau dinyatakan dia itu melakukan fitnah kalau sampai sekarang ijazahnya itu sendiri belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa itu ijazahnya palsu atau asli gitu ya. Kalau kemudian katakanlah itu ternyata ijazahnya palsu, ya berarti nggak ada tuduhan untuk Dr. Tifa dan Dr. Risorio. Nah, kalau kemudian ijazahnya asli, ya harus dibuktikan dulu, ada penetapan dari pengadilan gitu ya. Jadi di sini peluang Dr. Tifa dari aspek pembuktian itu cukup kuat, karena dia sendiri kan sudah mengklaim memegang 709 dokumen riset tandingan. Jika dokumen ini secara valid, secara ilmiah, tuduhan fitnah itu bisa gugur. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya. Semuanya, selamat datang kembali di saluran saya. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat panas yang sedang menguncang dunia hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Judulnya saya sudah membuat buluk kuduk merinding Jokowi karena mental lagi. Dipaksa hadir sidang, Jaksa Agung kirim surat keputusan konsekuensi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Jokowi ini? Mengapa ia kena mental berkali-kali? Dan beberapa berat dampak dari surat keputusan yang dikirim langsung oleh Jaksa Agung ini. Kita akan bedah semua detailnya hari ini tanpa ada yang tertinggal. Jadi pastikan kalian simak sampai habis, karena di akhir saya akan berikan analisis siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini dan apa konsekuensi hukum yang menanti. Jelaskan bahwa ini adalah perkembangan terbaru berusia 1 hari saat video diunggah 30 Juli 2026. Tegaskan ini bukan sekedar panggilan biasa, ini adalah surat keputusan, bukan sekadar surat panggilan. Perbedaan ini sangat krusial. Keputusan ada sanksi, ada konsekuensi hukum yang meningkat secara administratif maupun pidana. Gambarkan situasi Jokowi tampaknya berulang kali menghindar, mangkir, tidak kooperatif, dan kali ini Kejaksaan Agung tidak main lagi. Tali sudah diperketat. Sebelum kita masuk ke inti beritanya, kita harus paham siapa sosok yang disingkat Jokowi ini, mengapa namanya terus muncul dalam berita-berita hukum besar di Indonesia belakangan ini. Jelaskan latar belakang Jokowi adalah sosok yang terkait dengan
perkara-perkara hukum tingkat tinggi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung melibatkan dugaan pelanggaran berat, kemungkinan berkaitan dengan tindakan pidana korupsi, pencucian uang atau pelanggaran wewenang. Hubungan dengan tren kasus terkini pola yang mirip dengan penanganan pejabat tinggi yang minggir dari panggilan penyidik seperti yang terjadi pada kasus Fabrie Adriansyah, di mana Kejagung tegas menyatakan bisa melakukan jemput paksa tidak kooperatif. Tekanan Jokowi bukan orang sembarangan. Itulah mengapa selama ini ia merasa bisa menghindari. Tapi kali ini batas kesabaran sudah habis. Jaksa Agung sendiri yang turun tangan mengeluarkan keputusan resmi. Inilah inti dari berita yang sedang menghangat. Ini Jaksa Agung telah mengirimkan surat keputusan, bukan sekadar surat panggilan biasa yang memuat konsekuensi tegas jika Jokowi tetap tidak hadir di sidang. Jelaskan perbedaan. Panggilan biasa jika tidak datang dipanggil ulang. Surat keputusan jika tidak datang, konsekuensi hukum langsung berlaku. Ini adalah langkah administratif tertinggi dari lembaga kejaksaan. Isi pokok surat: memaksa kehadiran Jokowi, wajib hadir pada sidang atau periksa yang telah ditetapkan. Menyatakan ketidakhadiran sebelumnya sebagai pelanggaran sudah dicatat secara resmi. Mengancam saksi bertingkat mulai dari pencabutan hak pemberhentian tidak dengan hormat sehingga pelaporan ke penegak hukum untuk tindakan pidana penghambat penegakan hukum. Mengapa Jaksa Agung langsung yang mendatangani? Karena kasus ini dianggap strategis, menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mengapa dikatakan Jokowi karena mental lagi? Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi tekanan seperti ini. Mari kita beda psikologis dan hukumnya. Pertama, ia tahu bahwa jika ia datang harus beraksi, harus menjawab pernyataan berisiko melibatkan orang lain atau mengaku sendiri. Kedua, jika ia tidak datang, surat keputusan ini berlaku otomatis. Konsekuensi jatuh, namanya makin teronceng dan tetap bisa dijemput paksa. Ketiga, ini bukan lagi ancaman kosong. Ini keputusan resmi bertanda Jaksa Agung, tidak ada jalan mundur. Keempat, publik sudah menonton setiap langkahnya. Setiap kali ia mangkir, tekanan masyarakat makin besar. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Itulah sebabnya dikatakan karena mental tekanan psikologis dari atas, dari hukum, dari publik bertumpuk menjadi satu hingga tidak punya jalan keluar yang nyaman. Teman-teman, ini bukan sekedar emosi atau kehendak sesat. Semua ini berlandaskan hukum yang kuat. Mari kita pahami dasar hukumnya supaya kalian tahu betapa seriusnya situasi ini. Undang-Undang Kejaksaan wewenang Jaksa Agung mengeluarkan keputusan terkait kehadiran, kewajiban, dan sanksi bagi yang terlibat dalam proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewenangan penegak hukum untuk menghadirkan pihak yang diperiksa, termasuk upaya paksa jika diperlukan. KUHP, ketentuan tentang kewajiban hadir, konsekuensi mangkir dan upaya jemput paksa. Prinsip kesejahteraan di hadapan hukum, tidak ada yang kebal hukum sekalipun jabatan atau kedudukannya tinggi. Surat keputusan ini adalah bukti bahwa semua orang sama di mata hukum. Tekanan langkah ini sangat jarang dilakukan. Biasanya hanya untuk kasus yang sangat krusial
dan pihak yang berulang kali tidak kooperatif. Sekarang pernyataan besarnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita analisis kemungkinan-kemungkinannya. Skenario A, Jokowi akhirnya hadir, harus menjawab semua pernyataan secara langsung. Akan dicatat dalam berita acara, apa yang diucapkan bisa menjadi bukti. Tekanan mental tetap ada, tapi konsekuensi administratif dari surat keputusan terhindarkan untuk saat ini. Skenario B, Jokowi tetap memangkir, surat keputusan berlaku kepenuhnya, saksi administratif langsung dijalankan. Langkah dijemput paksa disiapkan dan dilaksanakan, petugas datang ke lokasi, tidak peduli alasan apapun. Status hukumnya bisa berubah dari sekedar pihak yang diperiksa menjadi tersangka jika dianggap menghambat penyidikan. Tekanan publik meledak, nama Jokowi akan semakin diburu oleh masyarakat. Skenario C, alasan kesehatan dan lain-lain ditolak. Alasan yang selama ini dipakai kemungkinan besar sudah tidak diterima lagi karena sudah berkali-kali digunakan. Kejanggung sudah menilai ini sebagai ketidakkooperativan, bukan halangan yang sah. Teman-teman, sampai di sini kita sudah membeda semua sisi dari berita ini. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Poin utama, Kejaksaan Agung tidak lagi memberi ruang bagi siapapun yang bermain-main dengan hukum, tidak peduli siapa mereka. Surat keputusan ini adalah gratis akhir dari kesabaran penegak hukum. Pesan untuk pihak lain, ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang terlibat dalam perkara besar. Mangkir bukan solusi dalam menambah masalah. Pesan untuk publik, kita harus mengawasi proses ini bersama-sama. Jangan biarkan ada yang merasa kebal hukum. Kejaksaan Agung harus konsisten. Jika Jokowi tetap tidak hadir, keputusan ini harus benar-benar dieksekusi tanpa kompromi. Penutup, apa yang akan dilakukan Jokowi? Apakah ia akhirnya akan menyerah dan berhadir, atau justru akan memperpanjang konflik dengan penegak hukum? Kita akan pantau terus perkembangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyatakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita yang sangat seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan awasi terus penegakan hukum di negeri kita. Sampai ketemu lagi, terima kasih.